Dalam tafsir Buya Hamka, beliau menceritakan perihal diri beliau dulu. Ya, sebelum menafsirkan beliau cerita pengalaman pribadi. Ini sejarah dan kita patut tahu. Karena terkait tafsir Al-Azhar ini dan sejarah penulisannya. Dan bagaimana Buya Hamka bersama keluarganya menikmati hasil karya tafsirnya. Dan ternyata tafsir Al-Azhar ini lahir dari balik kezaliman, bukan sekedar kesulitan. Ya, ceritanya begini kata Buya Hamka. Maka sesungguhnya beserta kesulitan itu ada kemudahan. Ini adalah sunnatullah. Nabi Muhammad SAW merasa berat beban itu sampai seakan-akan hendak patah tulang punggung memikulnya. Namun, di samping beratnya beban, atau beserta dengan beratnya beban, jadi di samping beratnya beban atau beserta, itu kata Buya Hamka, dengan beratnya beban, namanya diangkat Allah ke atas, sebutannya dimuliakan. Jadi di samping atau beserta itu. Ada beban tapi pada saat yang sama namanya disebutkan secara mulia, ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena demikianlah rupanya sunnatullah itu. Ini buat yang sedang kesulitan, Buya Hamka mempertegas, demikian sunnatullah itu. Kesulitan selalu beserta kemudahan. Yang sulit saja tidak ada. Artinya kesulitan sendiri nggak pernah ada. Yang mudah saja pun tidak ada. Mudah terus sendiri nggak ada. Jadi kadang-kadang saya suka aneh sendiri kalau dikatakan semoga mudah selalu. Ya nggak mungkin lah. Semoga sehat selalu. Ya nggak mungkin. Begitu juga sebaliknya, yang sakit jangan merasa sakit selalu. Padahal baru kali ini lo sakit gitu. Setelah sekian lama tidak sakit lagi. Yang susah juga begitu, kan nggak selalu. Kan baru kali ini lagi susah. Yang jelas tidak ada susah berdiri sendiri dan sulit mudah berdiri sendiri. Tidak ada. Itulah perjuangan hidup. Apa itu perjuangan hidup? Dalam susah berisi senang, dalam senang berisi susah. Itu rupanya satu kesatuan yang tak terpisahkan. Dalam susah berisi senang, dalam senang berisi susah. Itulah perjuangan hidup. Dan ini dapat diyakinkan oleh orang-orang yang telah mengalami. Siapa yang tidak pernah mengalaminya? Setiap orang pasti pernah mengalaminya, tapi tidak setiap orang cerdas menangkap bahwa di balik susah ada senang, dan di balik senang selalu ada susah. Penulis tafsir ini, nah di sini curhat beliau. Penulis tafsir ini sendiri mendapat pengalaman besar sekali untuk meresapkan intisari ayat ini. Jadi curhat nih, bagi Buya Hamka, ayat ini sangat meresap banget saat menulis tafsir ini. Kapan? Ketika ditahan 2 tahun 4 bulan. 2 tahun 4 bulan. Karena kezaliman dan kesewenang-wenangan. Sungguh itu adalah kesulitan. Jadi Buya Hamka punya murid. Muridnya ternyata intelijen. Yang melaporkan. Wallahu alam lah pokoknya. Sampai akhirnya dituduh membuat makar. Ini mahasiswanya sendiri yang mengajar, yang diajarkan di kelas itu. Bu ya, kalau saya bawa bermenung saja kesulitan dan perampasan kemerdekaanku itu, maulah rasanya diri ini gila. Tetapi akan terus berjalan. Maka ilham Allah pun datang. Tetapi akal terus berjalan, maka ilham Allah pun datang. Jadi karena akalnya berjalan, ilham pun datang. Cepat-cepat saya baca Al-Quran, sehingga pada 5 hari penahanan yang pertama, 3 kali Al-Quran khatam dibaca.
5 hari, 3 kali khatam. Lalu saya atur jam-jam buat membaca dan jam-jam buat mengarang tafsir Al-Quran yang saya baca ini. Diatur jamnya. Kapan baca, kapan menulis. Demikianlah hari berjalan terus dengan tidak mengetahui dan tidak banyak lagi memikirkan bilakah akan keluar. Akhirnya nggak berpikir lagi kapan nih keluarnya. Akhirnya setelah terjadi kekacauan politik gara-gara komunis, pada tanggal 30 September 1965 dan di bulan Mei 1966 saya dibebaskan. Saat itu saya telah selesai membaca Al-Quran sampai khatam lebih dari 150 kali dalam masa 2 tahun. Jadi 2 tahun 150 kali. Berapa kali sehari itu? Berapa hari sekali khatam? Kan 2 tahun bagi 150. 2 tahun kali 365 bagi 150. 5 hari. Hampir 5 hari sekali khatam. 150 kali dalam masa 2 tahun. Dan saya telah selesai pula menulis tafsir Al-Quran 28 juz. 28 juz. Karena 2 juz 18 dan 19 telah saya tafsirkan sebelum ditangkap dalam masa 2 tahun. Dan kemudian itu pada tahun 1968, saya dan almarhumah istri dapat naik haji. Kami bawa pula anak kami yang kelima, Irfan. Lebih dari separuh belanja perjalanan kami bertiga ini ialah dari hasil honorarium atau royalti tafsir Al-Azhar Juz 1. Sampai di sini beliau ceritanya. Ada penafsiran bahwa sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Dia mengartikan ma'a dengan ba'da, beserta dengan sesudah. Jadi ma'a di sini kan Abu Hamka meminta kita melihat terjemahan Al-Quran Kementerian Agama 1037, halaman 1037. Dia mengartikan ma'a dengan ba'da, beserta dengan sesudah. Diartikannya begitu. Memang ada juga dalam Al-Quran disebutkan saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Memang ada. Tapi di ayat yang kita bahas, ma'a, bukan ba'da, usrin yusra. Yang artinya, kelak Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan. Kalau di ayat ini kan bersama kesulitan. Ada kemudahan. Sementara ditolak ayat 7, kelak Allah akan memberikan kemudahan. Saya ja'alullahu ba'da usrin yusra. Sesudah kesulitan. Ayat ini adalah lebih khusus sifatnya, yaitu memberi harapan kepada suami istri yang dalam kesempitan tekanan-tekanan ekonomi dalam rumah tangga. Sesudah sekarang susah, nanti akan mudah. Sesudah kesempitan akan lapang. Buat bujukan berumah tangga, memang ayat inilah yang sesuai. Tetapi buat memimpin perjuangan, sebagai yang dilakukan Nabi kita SAW bukanlah sesudah sulit, nanti akan mudah, bukan begitu. Bahkan dalam kesulitan itu sendiri ada kemudahan. Pada mulanya kadang-kadang orang tidak menampaknya. Namun setelah diperhatikan dengan iman, jelaslah kelihatan. Jadi pada awalnya ketika orang susah, itu nggak bisa melihat bahwa ada kemudahan di dalam kesusahan. Tetapi setelah melihat dengan kacamata iman, kata Bu Hamka, maka jelaslah kelihatan. Apa komen Ustaz Deden sebelum saya komen? Buya Hamka membedakan surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6 ini
dengan yang terdapat pada surah At-Talaq. Yakni kata ma'a di sini tidak diterjemahkan setelah, tetapi diterjemahkan beserta. Sedangkan di surah At-Talaq di juz 28 itu saya ja'alullahu ba'da usri yusra. Maka Allah akan menjadikan setelah kesulitan ada kemudahan. Nah, kemudahan yang disebut di surah Al-Insyirah ini bukan kemudahan yang terjadi setelah kesulitan, tetapi kemudahan yang membersamai kesulitan itu. Mendengar pengalaman Buya Hamka tadi menulis, wah saya juga jadi semangat Ustaz, untuk menyelesaikan tafsirnya ini. Fa'in al-usri yusra. Tanpa harus dipenjara dulu. Iya, kadang-kadang bentuk penjaranya juga dikasih sakit dulu, dikasih COVID dulu, dikasih pandemi secara makro gitu ya, supaya kita semua ya seperti ini. Masya Allah. Baik, itu ya Ustadz Deden ya komennya ya. Iya. Ada lagi? Iya, jadi tekanannya ternyata bersama gitu. Sekarang kan saya lagi COVID nih. Iya. Lagi isolasi mandiri. Itu kan sebenarnya kesulitan. Iya. Tetapi kalau lihat ayat ini, kesulitan itu adalah wajah dari kemudahan, tapi dalam bentuk yang lain. Karena bersama kesulitan itu ada kemudahan. Ya, memang benar. Tersadarkan. Banyak hal-hal yang bisa saya lakukan setelah diketahui positif COVID ini. Padahal sebelum terkena COVID ini, hal itu tidak bisa dilakukan. Khususnya untuk melakukan membaca Quran lebih banyak lagi. Tadi Buya Hamka aja sampai 100, berapa tadi? 150 kali 150 kali. Allah. dalam 2 tahun. Dan itu bersama dengan membaca tafsir dan menulis tafsir. Jadi bertilawah Al-Quran, murojaah 150 kali, dan itu bukan hanya tilawah saja, tetapi juga membaca tafsir dan menulis tafsir. Masya Allah. Itu benar-benar fa inna ma'al usri yusra. Ini bukti bahwa ternyata kemudahan itu ada di situ. Toh buktinya Buya bisa selesai menulis bukan setelah keluar, tapi ketika di dalam kesulitan itu. Baik Ustaz. Baik. Jadi ini motivasinya nih. Kalau satu hari kita sedang kesulitan, ya, pada saat yang sama sebetulnya ada 2 wujud kemudahan. Ada 2 kemudahan yang tampak. Hanya saja ini bisa dilihat dengan kacamata iman. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana caranya Ustadz supaya di setiap kesulitan saya bisa melihat selalu ada 2 kemudahan. Caranya beralih, jangan terlalu fokus sama si kesulitannya. Jadi alihkan dulu pikiran ke iman. Pertama, beriman pada takdir Allah. Artinya apa? Meridhoi takdir Allah. Yang kedua, segera cari, ini pasti nih ada hikmahnya. Kalau sekarang bukan cuma ada hikmah, pasti nih ada 2 kemudahan. Pasti itu, dan itu minimal biasanya. Pasti ada 2 kemudahan besar yang sudah ada di depan mata. Ini
mengambil dari kata ma'anya itu. Bersama kesulitan ada dua kemudahan. Gitu ya. Jadi coba diingat baik-baik, setiap ada kesulitan, maka sebetulnya pada saat yang sama ada dua wujud kemudahan. Cara ngelihatnya gimana? Berhenti, fokus pada kesulitannya, kemudian ridhoi takdir Allah yang sekarang ini, itu kacamata imannya. Setelah itu tawakal. Tawakal dulu kepada Allah, pasrah. Nanti muncul tuh dua kemudahan itu. Ini poin yang saya kira saya berikan di muka, ya, supaya tidak lupa.